Kalau ditanya kenapa tuh paling susah jawabnya ya. Saya percaya sama Das Sekala Patra tuh waktu, tempat, dan kejadian. Kalau sudah tepat, kalau kata Happy Salma, dan kalau ibu selalu menyampaikan ke saya, semua sudah ada waktunya, Allah yang atur kalau kata ibu. Jadi ya saya merasa tepat aja sekarang gitu, melahirkan sebuah karya. Nggak pernah disetting untuk hari ini atau kemarin gitu, atau menentukan kapan. Saya percaya semua memang proyek ini tuh mengalir, sangat-sangat mengalir. Jadi semuanya berjalan secara organik. Produser saya, Mas Arya dan Mbak Gita juga ketika persiapan, kita nggak terburu-buru. Sebenarnya persiapan tuh kita dari bulan, saya dari bulan Februari ya. Februari ada masa-masa kami riset dulu untuk film Pangku ini. Dan kenapa judulnya Kenapa Pangku? Pangku. Kalau bicara background sedikit ya, Pangku ini dalam artian yang sebenarnya memangku. Ada sebuah tradisi namanya kopi Pangku di daerah wilayah Pantura, Pantai Utara. Tradisi ini sebenarnya berjalan dari daerah yang cukup jauh, tapi sebagian melintasi wilayah Cirebon, Indramayu, dan lain-lain. Sebuah kehidupan yang menurut saya ketika saya pernah datang ke sana waktu syuting film yang lain sebenarnya sekitar 5-6 tahun lalu terbesit aja gitu di kepala, wah suatu hari kayaknya kalau saya bikin film saya sampai ini settingnya tidak jauh dari kehidupan yang ada di sana. Kemudian cerita itu berkembang baru tahun ini, dari tahun lalu sebenarnya udah kepikiran kira-kira ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, kemudian tentunya akhirnya tercapailah, oke, ini kita akan pilih penulis. Saya turut terlibat sedikit di dalamnya juga. Ada Felix, sayangnya Felix nggak bisa hadir hari ini sebagai penulis skenario-nya. Kemudian cerita ini lahir. Jadi Pangku itu adalah sebuah cerita tentang perjuangan atau perjalanan hidup seorang perempuan yang bernama Sartika, yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah himpitan, di tengah krisis yang menimpa dirinya, dan bagaimana journey kehidupan dia. Mudah-mudahan nanti itu teman-teman bisa saksikan di pertemuan kita selanjutnya. Baik, menariknya ini adalah seperti yang dibilang Reza Radian, ini adalah sebuah karya yang dipersembahkan untuk sang ibunda tercinta. Nah, ini boleh dijelaskan ke teman-teman media? Ya, ini film perdana, film yang buat saya sebagai kreator di film ini adalah surat cinta saya untuk ibu saya gitu, karena saya merasa I think she's done a lot gitu in my life. Jadi tepat ketika film pertama, saya rasa harus sesuatu yang juga minimal ada keterikatan batin, ada kedekatan emosional gitu ya, untuk kemudian bisa diwujudkan. Jadi ya film ini saya persembahkan untuk ibu saya tercinta, seorang wanita yang tangguh, kuat. Saya selalu melihat perempuan itu adalah figur yang amat sangat luar biasa, dan itu terwakili ketika saya melihat ibu saya gitu. Dia hampir tidak pernah mengeluh. Nah, apakah nanti perjalanan ini akan ada keterkaitan? Cerita ini bukan tentang hidup ibu saya, tapi melihat tokoh perempuan yang seperti apa, tentu itu menginspirasi. Gitu. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke jajaran produser, ada Arya Ibrahim dan juga Bagita Farah di sini. Boleh jelaskan mungkin ke rekan-rekan media sejauh ini bagaimana proses persiapan syuting film, dan dari nama-nama yang tadi diberikan kita bisa lihat ada jajaran kru juga yang sangat luar biasa tim produksi. Mungkin Kak Arya dan juga Bagita boleh menjelaskan, silakan. Ya, persiapan tadi sudah diinfo sama saudara, memang kita start dari Februari. Jadi kita sudah melewati tahap praproduksi, kita juga sudah memilih lokasinya di mana juga untuk syuting. Terus kita juga sudah cast dengan udah leading bersama pemain-pemain yang sudah kita tetapkan gitu. Dan tentunya juga tadi udah lihat ya beberapa nama-nama. Jadi itu sebenarnya sahabat-sahabat kami juga yang kalau kita bilang itu sebenarnya dream team gitu. Jadi ya happy banget sih bisa didukung sama orang-orang yang tadi.
Siap, terima kasih Kak Arya. Selanjutnya Mbak Gita boleh dijelaskan tadi mengumpulkan teman-teman tim produksi yang sangat luar biasa gimana? Ya, jadi untuk teman-teman tim produksi memang kita sangat-sangat beruntung ya, Mas Reza, kita dapat kolaborator talenta-talenta terbaik juga di industri. Ada Pak Teo di OP kita, lalu ada Mbak No di kostum, dan juga Pak Eros Evelyn di production design. Dan senangnya semuanya sangat bersinergi gitu dengan semua tahap kreatif dan juga tahap persiapan. Mungkin salah satu yang unik juga adalah karena cerita ini berlatar belakang di Pantura yang sebenarnya juga sangat jarang kita melihat film Indonesia yang mengambil latar belakang kehidupan manusia di pesisir gitu. Dan kami sudah 3 kali ya mondar-mandir ke sana sebelum kami siap untuk berangkat syuting, dan mudah-mudahan semua akan berjalan lancar. Amin, terima kasih. Baik, kita ke Teh Happy Salma. Selain tadi yang Mas Reza bilang yang dapat wasit doang kayak Teh Happy ini untuk Reza penyutradarai film, tapi boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media. Kenapa tertarik untuk terlibat di film ini dan sejauh apa keterlibatan Teh Happy sebagai associate producer di film Pangku? Silakan. Jadi saya ingat sekali waktu itu kami sedang kerja bersama dalam proses perempuan-perempuan Hairil Anwar. Jadi itu sekitar 5 tahun yang lalu, Reza sudah menyampaikan, Teh, saya baru pulang dari daerah Pantura. Dia senang sekali melihat bagaimana tokoh perempuan yang punya ketangguhan dalam hidupnya gitu, yang dia punya dedikasi yang luar biasa dalam melewati hidupnya gitu. Lalu waktu itu kami berdiskusi, saya sempat menyodorkan beberapa nama penulis, tapi bertahun-tahun tidak terjadi dengan lancar, sampai akhir tahun lalu saya merasa punya hutang terus gitu, karena saya melihat, Reza, mungkin kamu sudah saatnya jadi sutradara, dan dia selalu menyampaikan, dan ibu juga selalu, Ibu Christine adalah ibunya kami semua, dan ibu selalu juga mendukung, dan saya percaya Reza itu seperti putra ideologinya ibu gitu. Jadi saya pikir, oh mungkin inilah saat yang tepat. Dan jam 3 pagi entah kenapa saya juga terbangun dan saya bilang, Reza, maaf ya, saya mungkin sempat memberikan beberapa nama yang kurang pas gitu, mungkin kali ini harus jadi ya gitu. Dan saya merasa hutang saya terlunasi, dan entah kenapa semua berjalan begitu lancar, saking lancarnya saya takut sendiri gitu. Kenapa ini begitu dimudahkan semua, tapi mungkin seperti tadi Reza mengatakan, ibu bilang ya sudah jalannya Allah, dan saya percaya ada segala patra, waktu, tempat, situasi, kondisi juga membuat itu semua terjadi. Saya ketemu Ibu Meliana, Ibu apakah tertarik dengan cerita semacam ini gitu. Dan entah kenapa semua berjalan dengan sangat mudahnya, dengan sangat lancarnya, hingga terjadilah ini semua hanya dalam waktu yang tidak sampai 1 tahun, tetapi embrionya sudah bertahun-tahun. Jadi saya yakin ini adalah karya yang sudah lama dikandung gitu, di dalam benaknya Reza, dan saya semoga berharap akan terrealisasi secepatnya dengan lancar. Amin. Terima kasih Teh Happy Salma sebagai associate producer. Dan sekarang kita saatnya kenalan dengan jajaran cast. Kalau tadi kita lihat di layar baru nama karakternya, tapi kita pengen tahu karakternya. Kalau boleh dijelaskan dalam 1 kalimat masing-masing karakter yang kalian perankan, seperti apa sih yang bisa diberikan kepada teman-teman media di hari ini? Mungkin dari Claresta, Taufan, silakan Claresta. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Saya Claresta, berperan sebagai Sartika. Sartika ini adalah ibu yang tangguh, di mana dia menyimpan semua struggle untuk dirinya sendiri. Jadi Sartika adalah ibu yang mencari nafkah dan bertahan hidup untuk anaknya, walaupun Sartika tidak tahu kemana hidup akan membawanya. Wow, terima kasih Claresta. Kalau ke Mas Fedi Nuril, silakan. Adi, seperti apa yang boleh digambarkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media. Udah makan belum? Belum kayaknya loh. Saya memerankan karakter bernama Hadi. Hadi ini seorang laki-laki yang berjiwa kebapaan tapi kesepian, dan memiliki anak adalah keinginan terbesarnya, dan menjadi bermanfaat adalah pencapaian terbesar.
Fedi Nuril. Terima kasih Fedi Nuril. Selanjutnya Ibu Christine Hakim. Kita minta kalau Ibu Christine Hakim satu kalimat yang bisa menggambarkan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, kelihatan semua bahagia, alhamdulillah. Ibu. Ya, Ibu Maya sebagai hidupnya yang memangku kehidupan orang lain. Aduh, berat amat ya nada. Tapi ternyata dia nggak tulus-tulus juga, ada hidden agenda dan ada pamrihnya juga ternyata di balik niatnya untuk memangku kehidupan orang lain. Baik, terima kasih Ibu Christine Hakim. Kita ke Syakil. Kalau Syakil silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lebih dekat Syakil? Selamat sore semuanya. Sore. Aku Syakil Aisyah berperan sebagai Bayu. Di sini Bayu ingin bekerja dan Bayu tidak ingin melihat ibunya bekerja. Karena si Bayu ini gak mau melihat ibunya bekerja karena mungkin bisa kecapean dan Bayu ini pokoknya Bayu ini penyayang sama ibunya. Itu dia Syakil Aisyah, luar biasa. Selanjutnya kita juga punya Devano dan Hendra. Devano silakan. Halo, selamat sore semuanya. Saya Devano dan Hendra. Satu kalimat untuk Gilang: bertaruh hidup di tengah hempitan dan memberi makna hidup bagi yang lain. Devano dan Hendra, terima kasih. Kita ke pemain ini udah dijelaskan dengan satu kalimat karakternya masing-masing. Tapi kalau kita boleh nanya ke Claresta, ini gimana merupakan film bernama Claresta sebagai pemeran utama? Dan di proyek ini langsung disutradarai oleh seorang Reza Rahadian berbaik dengan Ibu Christine Hakim. Ini gimana perasaan yang bisa dijelaskan ke teman-teman media? Silakan. Aku teriak dalam hati. yang pasti aku amat sangat alhamdulillah bersyukur dan bahagia banget untuk menjadi bagian dari proyek pertama gambar gerak ini, Pangku. Karena di proyek ini aku bertemu dengan orang-orang hebat semua yang ada di depan sini dan yang tidak berhalangan hadir hari ini. Banyak diskusi menyenangkan, aku banyak dapat ilmu baru dan aku bisa merasakan semua yang terlibat dalam proyek ini sama antusiasnya, sama passionate-nya, sama bahagianya dalam menjalani proyek ini. Di direct sama Kak Reza dari hari pertama prep, dari pertama reading, aku tahu Kak Reza sudah tahu apa yang mau disampaikan secara detail dari film ini dan dari tiap karakternya. Karena reading Dewan aja Kak Reza udah tahu shotnya mau kayak gimana. Dan aku bisa merasakan Kak Reza put his whole heart to this movie juga. Bekerja sama dengan Ibu Christine is been my dream, mimpi aku banget, dan ternyata mimpinya terwujud di project ini. Banyak banget aku sudah memimpi-mimpikan untuk belajar dari Ibu, dan alhamdulillah di project ini aku belajar banyak banget dari Ibu Christine, bukan soal kantoran aja tapi banyak banget soal kehidupan. Ibu banyak banget cintanya. Itu aku sangat bahagia dan bersyukur. Jadi mohon doanya. Kami kita doakan yang terbaik. Claresta, kalau boleh diceritakan ke teman-teman media gimana proses casting deh, boleh diceritain nggak ke teman-teman media untuk Claresta gimana? Proses casting aku 2 kali casting. Yang pertama casting sama Mas Kelvin. Terus yang berikutnya pas casting kaget ada Kak Reza. Aku starstruck to be honest. Tapi memang ketika aku pertama membaca sinopsisnya, terus membaca karakternya, aku merasakan bagaimana perjuangan seorang perempuan yang memang kalau kita sebenarnya mau cari tahu lagi, aku merasa memang banyak ibu dan perempuan di dunia ini atau masa dunia di Indonesia ini yang berjuang untuk dirinya, untuk keluarganya, dan menyimpan segala struggle-nya itu dalam dirinya sendiri. Gitu. Claresta, terima kasih. Kita ke Fedi Nuril. Mas Fedi, boleh ceritain gimana proses kreatif yang dilakukan oleh seorang Fedi Nuril untuk karakter Hadi, dan proses kreatifnya berjalan bersama dengan jajaran produser dan juga sutradara di sini. Silakan. Ya, proses kreatifnya terasa sangat menyenangkan dan terasa lancar karena walaupun ini film pertama Reza sebagai sutradara, tapi Reza sudah sangat terlihat tahu persis apa yang dia mau,
Jadi apa yang dia arahkan itu jelas, detail, dan itu sangat membantu untuk sebuah aktor untuk berakting. Dan terbuka juga